Yang benar-benar sahabat sejati kita adalah Tuhan. Tapi Bapak, memang sahabat sejati kita Tuhan, tapi saya nggak mau cepat-cepat ketemu sahabat yang itu. Terima kasih Pak Apen atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Pak Apen, kan banyak sahabat yang berteman sudah lama tapi kata-katanya membuat tersinggung. Kadang-kadang rahasia kita juga dibicarakan kepada temannya yang lain. Nah, gimana caranya kita menyampaikan bahwa ia sebenarnya melakukan hal yang tidak baik tanpa menyinggung dia dan untuk tetap mempertahankan persahabatannya? Kira-kira seperti apa ya Bante, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Den. Memang dalam ajaran setiap agama, Tuhan adalah sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Dia sebagai sahabat yang baik atau sahabat yang sejati, dia mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk menjadi sahabat yang baik dan sejati juga bagi orang lain. Dan itu harus tertanam di dalam diri setiap kita sebagai umat beragama. Kemudian sudah ada sahabat, sudah sekian waktu, sekian lama jalan, persahabatannya itu sudah menjadi sahabat yang sejati yang sulit untuk dilepaskan. Suatu ketika entah tersinggung dan bagaimana, seperti yang tadi disampaikan, lalu dia pergi. Tapi suatu hal yang secara praktis ini terjadi. Ketika dia tersinggung, kalau itu sudah menjadi sahabat baik atau sahabat sejati, ketika dia tersinggung karena mungkin ucapan kata-kata, dia sampai di rumah dia tidak akan tidur. Semalam suntuk pasti dia tidak akan tidur. Namanya sahabat sejati. Nah, kalau dia sudah terlanjur seperti itu, dia juga berusaha untuk mencari cara hubungan ini harus terbangun kembali. Nah, tetapi mungkin kita yang punya kata-kata atau dia yang punya kata-kata, dari diri kita, hal yang harus tertanam untuk membangun kembali hubungan antara sahabat yang sejati itu adalah tetap menerima dia apa adanya. Tidak mempersalahkan dia atas peristiwa yang terjadi. Tidak mempersalahkan dia, apalagi mau meninggalkan dia. Tetap harus sambut dia kembali dengan baik dan mulai membuka diri. Kalau itu kita yang membuat dia rasa tersakiti, orang kata maaf adalah kunci utama. Maaf dari kita adalah kunci utama. Setiap agama mengajarkan saling memberi maaf itu adalah hal yang paling utama dalam diri setiap orang kepada sahabatnya. Nah, kalau punya hubungan dengan situasi sekarang yang bertahun-tahun kita tidak kenal, baru 5 menit ketemu sudah jadi teman dan sahabat. Situasi sekarang yang memang sekarang kita ada di tahun politik, jadi kita tidak usah menutup-nutup itu lagi. Sekian lama tidak tahu dari dunia mana datang, tiba-tiba baru 5 menit ketemu, ya jadi teman, tapi belum tentu dia jadi sahabat yang sejati. Dia hanya berteman untuk saat tertentu dengan maksud tertentu. Sahabat yang sejati, dia tidak untuk maksud tertentu dan pada saat tertentu. Sahabat yang sejati itu akan berlangsung lama, sehingga ketika terjadi yang tadi salah paham dan sebagainya, pasti dia pergi percaya bahwa dia akan kembali. Saya pikir begitu, Pak Bante. Terima kasih Pak Pendeta, silakan Bante untuk menjawab. Baik, ini tidak jauh beda dari pertanyaan sebelumnya, tapi yang saya ingat tadi, yang benar-benar sahabat sejati kita adalah Tuhan. Tapi Bapak, memang sahabat sejati kita Tuhan, tapi saya nggak mau cepat-cepat ketemu sahabat yang itu.
Ya kalau mau bener-bener langsung ketemu kan nggak di sini kita ya. Nah ini bercandanya gitu. Setidaknya kita memang surga itu katanya membahagiakan. Tapi saya nanti aja lah. Kalau ada yang mau duluan silahkan. Nah. Ya, sahabat ketika kita tahu bagaimana tidak menegur atau tidak melukai. Pertama dan utama tadi ketika sahabat kita tegur, benar-benar sahabat ya ini, real sahabat, dia tidak akan tersinggung. Dan bahasa kita pertama begini, sebelumnya maaf dulu ya, karena kamu itu sahabat saya lihat ada sesuatu yang salah yang kamu lakukan, maka saya akan kasih tahu kamu. Sebelumnya minta maaf dulu. Nah, lebih baik minta maaf daripada minta izin biasanya. Ya, maka kita maaf dulu, maaf. Nah, kalau minta izin itu biasanya tentara kan, izin bertanya kan. Kalau minta maaf itu biasa ke sahabat. Sebelum menegur ataupun sebelum kita kasih tahu sesuatu yang salah, minta maaf dulu. Maaf sebelumnya. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkin seperti itu dia akan lebih ngerti. Nah, ngerti bahwa ini sahabat. Jadi ketika bukan kita membiarkan begitu saja, atau dia malah sakit hati. Kalau yang dia sakit hati berarti hanya kita aja yang menganggap dia sahabat, tapi dia tidak menganggap kita sebagai sahabat. Karena seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kalau yang sahabat, benar-benar sahabat itu memang ada hubungan secara batin. Kalau dalam kita ajaran Buddha, bahkan hubungan sahabat itu sudah sejak kehidupan sebelumnya. Bahkan kita ketemu pasangan kita, teman kita, sahabat kita, itu kalau dalam bahasa religiusnya kita udah ada hubungan karma, hubungan batin. Ya kalau memang itu sudah menjadi sahabat yang erat, sahabat yang sulit, tetapi menyusahkan, tapi kita tidak bisa lepaskan. Kadangkala itu terus sampai kita berakhir pun begitu. Bahasanya memang itu ditakdirkan untuk kita kadangkala. Bukan hanya sahabat ya, pasangan. Bapak Ibu punya tetangga yang setiap hari berantem terus, dari nikah, dari pacaran sampai nikah, sampai punya anak, sampai tua, ribut terus di rumah kan, tapi nggak cerai-cerai gitu loh. Sampai mati sama-sama. Kadang-kadang, kasihan ya orang itu gitu. Tapi dia nggak merasa loh. Karena itu memang hubungan secara kehidupan ya, memang dia dilahirkan, diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Pasangan bahkan sahabat pun seperti itu. Kalau di dalam agama Buddha itu kama saka, kama dayada, kama yodi, kama badu, kama pati sarana, yang kama karisanti, kalyanangwa, papakangwa, tasa dayada bawisani. Bahwa kita itu terlahir, terbentuk, tercipta oleh perbuatan atau kama kita di masa lalu juga. Maka kadang-kala kita bertemu dengan sahabat, dengan pasangan, walaupun nggak cocok, tapi kita sulit melepaskannya. Dan ada kebalikannya, Bapak Ibu. Ada orang yang mesra-mesrahan terus dari pacaran itu, kalau jaraknya 1 meter aja itu udah nggak bisa, apalagi udah berkeluarga. Pokoknya kemana-mana gandengan, ke mall pun digandeng terus ya, bukan karena setia, takut belanja sendiri ya. Tapi sedikit masalah, nampaknya nggak ada masalah, bubar. Ada punya tetangga atau teman seperti itu, namanya dia mesra sekali ya, kemana-mana sama-sama, tapi sedikit ada bermasalah, nggak bisa dipertahankan. Inilah kadang-kala kehidupan kita, ada sesuatu yang memang untuk kita tidak bisa kita tolak, dan ada sesuatu yang kita seperjuangkan sekeras apapun, tetapi nggak bisa kita dapatkan. Ada sesuatu yang memang untuk diri kita walaupun kita menolak. Dan ada sesuatu yang kita berjuang sekeras apapun tidak bisa kita capai, tidak bisa kita dapatkan. Memang bukan untuk diri kita. Tadi kalau jawabannya tadi, kalau kita memang benar-benar dia menganggap kita sahabat dan kita menganggap dia sahabat, maaf sebelumnya.
Kadang kalau saya pernah sampai sekarang saya punya beberapa sahabat, bahkan dari sebelum saya menjadi seorang bante, seorang biku, bahkan kerinduan kampung halaman itu bukan kepada orang tua saya, bukan kepada rumah, tetapi kepada sahabat atau teman-teman yang susah sedihnya sama-sama. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal seperti itu. Kalau pergi kemana jauh lama, rindunya bukan karena mungkin keluarga, tapi ada teman yang setiap hari sama kita, sahabat setiap hari sama kita. Suatu saat ketika saya sudah menjadi seorang bante, hampir 3 tahun kemudian saya baru pulang kampung, ada salah satu teman saya yang sahabat saya yang benar-benar dekat, tapi cara hidupnya mungkin tidak sesuai, tidak tepat. Walaupun beliau mungkin berbeda keyakinan dengan saya, waktu itu saya ajak ke tempat saya ajak makan dulu, pelan-pelan ngomong sama dia. Memang semua orang itu mau dikenal secara baik ada, dikenal secara jahat atau buruk pun ada. Ada loh orang yang bangga menjadi penjahat, ada orang yang bangga menjadi pencuri dan lain sebagainya. Oh, bangga saya bisa seperti ini, yang lain tinggalan. Nah, ini bukan iklan Huda ya. Ada yang seperti itu. Maka waktu itu teman saya ini jalannya sudah berbeda, tetapi saya sebagai sahabat memiliki tanggung jawab. Kalau dia bisa kembali ke jalan yang lebih tepat, saya akan lebih bahagia. Tetapi kalau saya akan kehilangan sifat baiknya, sifat dasarnya dia, itu lebih menyedihkan. Lebih bagus saya kehilangan orangnya sekalipun daripada kehilangan sifat-sifat baik sahabat kita. Sahabat pun kadang gitu, kadangkala dia meninggalkan benar-benar daripada kita lihat, tetapi dia di jalan yang tidak tepat, tidak sesuai. Maka waktu itu saya ngomong sama teman sahabat saya itu benar-benar 4 mata, 2 kaki, 2 tangan, ya kan? Oh, mungkin kamu akan lebih baik, akan lebih berguna hidupnya kalau meninggalkan cara hidup yang sekarang. Benar-benar serius. Biasa kalau teman yang melakukan salah itu kita harus benar-benar serius. Yang biasanya pokoknya nggak pernah serius, selalu bercanda kalau sama sahabat itu. Ya, kita serius ngomong, minta maaf dulu, ngomong kalau benar-benar, bahkan ngomong dia nangis pun nggak apa-apa. Kadang-kala orang yang salah itu ketika kita ngomong benar-benar nangis. Karena sifat dasar seseorang itu sebenarnya nggak ada yang buruk, tetapi kita harus tahu kenapa dia melakukan itu. Mungkin Bapak nanti bisa tanya, kenapa kok kamu melakukan itu? Ada apa? Ada yang kurang apa dari hidupmu? Tolong bilang saya, siapa tahu saya bisa membantu kamu. Apa yang menekan kamu seperti ini, melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar? Tolong beritahu saya, siapa tahu saya bisa membantu kamu. Karena kadang-kala kejahatan terjadi bukan karena keinginan, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghadapi sahabat yang toksik? Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Pendeta terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Bante. Silakan. Mau buang rasa hati, mau ditahan, sudah tidak pas, tidak sayang, tapi sudah terlanjur. Susah sekali. Atau mau ambil, mau disimpan di mana? Sutra cocok lagi. Apalagi kalau sudah jika minta maaf kata-kata dengan parsetan dan kok pergi sudah. Kau mau jadi bubur kah, sayur kah, apa silakan di sana. Ya, terima kasih Bu. Memang ketika menghadapi teman seperti itu, ya saya tidak bisa bilang seperti itu menjadi sahabat yang baik ya, karena kalau dengar dari tadi soal sahabat yang baik itu beda seperti itu. Tapi ini sudah terlanjur basah, jadi biar mandi saja.
Tapi ketika menghadapi keadaan seperti itu, ini bukan resep ya, hanya semacam wejangan saja. Hadapi teman seperti itu adalah alangkah baik kalau kita yang menghadapi bijak, buatlah dia menjadi berubah. Cara bagaimanapun, karena kita sudah terbangun dalam hati kita, diri kita, hidup kita untuk menjadi sahabat yang baik. Tapi kalau dengan yang seperti itu belum menjadi sahabat sejati ya. Diri kita tertanam, kita harus menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik dalam batas membuat dia harus berubah. Supaya biar tidak dengan kita, kalau dia ketemu dengan yang lain di sana, dia harus menjadi sahabat yang baik di sana dengan orang itu juga. Barangkali seperti itu ya. Nanti bantu gambar. Terima kasih Bu. Silakan Bante. Kalau ditinggal nanti dibilang habis manis sepah dibuang. Begitulah kadangkala manusia. Tetapi saya ingin membuka dengan menjawab dengan satu quote yang sering saya pakai. Meninggalkan bukan berarti tidak peduli. Karena seni menjadi bijaksana, kita harus tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perjuangkan. Kalau di dalam Buddha sendiri bilang ke para biku, wahai para biku, sebelum engkau menemukan sahabat sejati yang misalnya lebih tinggi kebijaksanaannya atau pengetahuannya dengan kamu, ataupun setidaknya setara dengan kamu, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Kadang-kala Bapak Ibu, kita mencari teman, kita mencari sahabat, menerima semua hanya karena takut kesepian. Tetapi ketika kita memiliki semua itu tetapi tidak sesuai, memang kita tidak kesepian, tetapi hidup kita lebih kesulitan. Kadang-kala kita tidak meninggalkan hanya karena takut sakit hati orang lain, tetapi orang lain tidak pernah memahami bahwa kita hatinya lebih sering sakit. Jadi kalau dari saya Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi. Bila kita memiliki teman atau sahabat sejati, tetapi kadangkala dia membuat kita justru malah turun, atau mungkin perilakunya tidak baik, atau dalam bahasa ABG sekarang toksik ya. ABG, kalau ibu juga ABG, ibu belum gocap ya kan. Nah, kalau kita tidak bisa mengubah dirinya kembali menjadi lebih baik, kita yang harus mengubah diri kita, tidak terlalu membuat apa yang dilakukan mereka, yang dilakukan dia, mengubah diri kita lebih buruk. Ingat Bapak Ibu, kita bisa berteman dengan siapapun, tetapi seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, sahabat bukan hanya seleksi, tetapi kita tahu loh mana barang yang panas yang akan melukai kita. Walaupun di dekat kita bisa menjadi teman, tetapi jangan disentuh terlalu dalam, nanti kita terluka. Kadang-kala dalam perjalanan kita menemukan teman atau sahabat yang awalnya baik makin baik, tetapi setelah banyak hal kita lewati berubah menjadi tidak baik. Ingat Bapak Ibu, dia yang berubahkah atau kita yang membuat dia berubah? Kadang-kala kita juga harus bercermin Bapak Ibu dalam hal pertemanan, persahabatan. Kadang-kala kita merasa sahabat saya kok sekarang berubah ya, kok nggak baik lagi ya sama saya ya. Tapi Bapak Ibu, kadang-kala kita juga harus bercermin. Kadang-kala banyak sahabat kita di sekitar kita berubah, ternyata kita yang membuat mereka berubah sikapnya. Kalau memang itu bukan karena kita, oke, kita yang harus berubah sikap kepada mereka. Mungkin kalau teman yang sejati, ketika temannya melakukan hal yang salah, kita bisa marahi dia, kita bisa marahi bahkan maki-maki, karena marahnya seorang sahabat tidak akan melukai hati, dan marahnya bukan karena rasa benci,
tetapi marah karena peduli. Tegas bahasanya, nggak marah ya, tapi tegas. Jadi marahnya seorang sahabat itu kadang-kala seperti marahnya seorang ibu kepada anaknya yang melakukan kesalahan. Mungkin dipukul, mungkin dibentak, tetapi ibu memukul, ibu membentak itu bukan karena rasa benci, tetapi ingin anaknya yang melakukan kesalahan berubah. Kalau memang kita memiliki sahabat yang seperti itu dan kita masih peduli kepada orang itu, sebaik mungkin, sebisa mungkin, dengan kalimat, dengan kata, dengan tindakan yang setidaknya bisa mengubah dirinya. Kalau memang tidak bisa, buat apa kita mengurung rasa benci, mengurung rasa derita yang berlebihan? Oke, lepaskan saja. Ingat, meninggalkan bukan berarti tidak peduli, karena seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan tahu mana yang harus kita perjuangkan. Setidaknya kalau kita tidak bisa menolong dia, kita jangan melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak membahagiakan bagi dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bila ada yang kurang nanti bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bante dan Pak Pendeta. Jadi seperti itu ya Ibu. Jadi kalau kita menghadapi sahabat yang toksik, kita yang harus berubah. Kita yang harusnya merubah dia supaya kita gak ikut-ikutan toksik seperti itu ya. Jadi kita itu sebagai sahabat, kita juga harus memberi pengaruh yang baik bagi sahabat kita.